yang mana nomor urut ini akan kita gunakan untuk di kertas suara. Shalawat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salat dan salam ini Allah sampaikan pula kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku para pengikutnya, dan sama-sama insya Allah selalu mengharapkan syafaat di akhir akhir nanti. Yang pertama dan utama kami hormati wabil khusus kedua calon, yaitu Bapak Haji Muhammad Joko Pamungkas dan juga Mas Agung Handoko. Yang kami hormati staf RW, pengurus RT 01 hingga 18, yang kami hormati ibu-ibu PKK dan posyandu yang hadir, dan juga seluruh warga masyarakat yang telah hadir, yang mungkin nanti juga masih dalam perjalanan. Baik Bapak Ibu-ibu, sebelumnya kami telah menyampaikan terkait susunan acara per hari ini kepada kedua calon melalui grup khusus. Selamat datang Bapak Soeharno selaku anggota Dewan Provinsi DPRD Provinsi Banten. Dipersilakan untuk duduk. Yang pertama nanti kita sama-sama akan mengikuti pengundian nomor urut. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan visi misi yang kurang lebih durasi maksimal itu 20 menit. Selanjutnya nanti kami akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing para calon, kurang lebih ada 2 pertanyaan, dan berikutnya nanti dari masing-masing calon juga akan memberikan pertanyaan yang tentunya pertanyaannya itu semua dari kami. Baik Bapak Ibu, demi menghemat waktu, rangkaian berikutnya yaitu untuk pengundian nomor urut yang akan dipandu oleh Saudara Jamal Cibesyah. Dipersilakan Mas Jamal. Baik Bapak Ibu, untuk pengundian nomor nanti kita akan coba undi memakai koin ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang dapat koin duluan nanti salah satu ya, dia berhak untuk memilih amplop terlebih dahulu, seperti itu ya. Di amplop ini ada nomor urutnya, seperti itu. Baik, Bapak Joko, Bapak Agung, kami persilahkan ke depan. Ya. Bapak Joko pilih nominal atau Garuda? Siapa? Mas Agung Garuda, Pak Joko nominal. Siap ya? Izin selebar. Nominal. Siap ya? Nominal. Bapak Joko pilih mau yang atas atau yang bawah? Ya. Maaf. Ada staplesnya itu. Ada staplesnya, iya, nggak apa-apa, biar aman. Boleh divideokan Bapak Ibu-ibu? Taruh Mas di sini aja kalau biar Di sini aja. Oh ya boleh. Oh di ya. depan sekalian boleh di depan Mas ini. Biar kesorot lagi video kita. Ya silakan. Alhamdulillah. Jadi hasilnya sudah ada. Bapak Joko Pamungkas dengan nomor urut 1 dan Bapak Agung Handoko dengan nomor urut 2. Alhamdulillah. Baik. Kami persilakan duduk ke kursinya masing-masing. Seperti urutan acara yang sudah kita share kepada masyarakat dan kepada calon RW, urutan nomor 1 akan kami persilakan untuk memaparkan visi misinya terlebih dahulu. Oleh sebab itu kami persilakan kepada Bapak Joko untuk langsung maju ke podium. Bapak. Klip dulu Pak. Izin Pak ya, maaf ya. Mohon izin Pak Joko sebelum dimulai, sebagai catatan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kegiatan hari ini kami menyediakan berbagai macam perangkat yang artinya semua ini akan kami upload di YouTube. Jadi bagi yang tidak hadir, karena sebagian besar ada yang tidak hadir, gitu. Kemudian ada tahlilan, tadi juga beberapa ada yang sempat hadir. Jadi nanti apa yang terpapar di sini semuanya akan kami upload. Demikian, silakan dilanjut untuk Pak Haji. Silakan. Langsung. Bisa dimulai. Saya
saya menyampaikan visi misi atau langsung ke program kerja? Boleh pembukaan dulu, boleh. Pembukaan dulu atau langsung apa banyak? Pokoknya 20 menit kita mulai dari Bapak pertama kali. Sebentar. 20 menit. Ya, durasi maksimal 20 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enak aja tadi. Kadang sinyalnya suka lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan visi misi, kami memperkenalkan diri dulu bahwa mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Muhammad Joko Pamungkas, tinggal di Polres Indah, Jalan Palem 15, nomor 98 C. Kegiatan saya adalah mengurus perusahaan pribadi saya sendiri. Pekerjaannya adalah di bawah naungan Bank Mandiri di Kemenpora, dan saya pernah mengurus di Kecamatan Jatiwung selama 10 tahun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, kesehatan, sehingga bisa dapat berkumpul dalam acara untuk mencari calon RW untuk 05. Yang terhormat Bapak Dewan Aswano, yang terhormat Pak Binsa, yang terhormat Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan visi misi dan program kerja. Mungkin bisa di Mas, untuk visi misi bisa dibuka. Langsung ke visi misinya aja Bapak. Di dalam visi misi ini terwujudnya masyarakat RW 05 yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan. Kedua adalah pemberantasan pungli dan korupsi. Untuk misi, tolong Pak, mungkin ada beberapa misi yang akan saya sampaikan, tidak perlu saya bacakan lagi, silakan untuk ini. Nanti saya akan memaparkan program kerja saya. Lanjut ke program kerja. Di dalam program kerja 10 hari saya, kalau saya diamanahkan untuk menjadi ketua RW, kami akan membuat program: 1. Pemasangan internet, 2. Pembentukan pembinaan RW, pembentukan Karang Taruna. Kebetulan untuk sekretaris dan bendara, alhamdulillah ketika saya berdiskusi dengan teman-teman sudah menyampaikan, andaikan saya diterima untuk mengurus jadi ketua RW, kami sudah siap. Hari itu juga saya akan bekerja. Dalam 10 hari ini saya akan buka rekening atas nama RW, bukan atas nama pribadi saya. Maksudnya apa? Ketika ada pemasukan atau dana income dari contohnya UMKM,
saya akan membina UMKM untuk wilayah RW 01 RW 05, maaf. Itu akan saya kelola dengan cara saya akan membuat gerobak untuk mereka-mereka yang berkeinginan menjadi partner UMKM-nya 05. Kita akan siapkan tempat, kita akan siapkan gerobaknya supaya dalam ketertiban di pinggir jalan akan tertata dengan rapi. Kemudian untuk program 3 bulan ke depan, saya sudah menyiapkan layout gambar untuk pagar renovasi RW. Mungkin bisa disampaikan. Ini hanya program kerja saya selama 3 bulan. Kemudian untuk program 3 bulan ini saya akan membuat program bansos untuk lansia dengan umur 60 tahun ke atas. Berapa biayanya? Dari mana biaya itu? Kami biaya dari insentif dari saya sendiri ketika kalau saya diangkat jadi. Kemudian yang kedua, bansos untuk anak yatim piatu. Berapa besarannya? Tergantung dari nanti update data dari RT 1 sampai 18 berapa yang akan kami terima warga itu yang saya sampaikan untuk memberikan bansos itu. Kemudian untuk masalah dana dari UMKM itu semua akan saya kembalikan lagi kepada warga. Jadi tim saya sudah sepakat tidak mengambil uang sepersen pun, nol, free. Kita bekerja ikhlas. Terima kasih, Pak. Terkait dengan renovasi ruang Posyandu, saya akan memberikan peningkatan. Ada beberapa yang saya tawarkan untuk ada ruangan untuk dokter gigi, untuk dokter umum, untuk bidan. Ini fungsinya apa? Posyandu ini supaya setiap hari minimal ada yang jaga, mungkin dari dokter gigi itu atau dokter umum itu atau bidan. Kita akan kerjasama sama beliau yang mengurusi Posyandu itu. Kita kerjasama sama beliau. Saya tawarkan seperti itu. Untuk masalah terkait dengan drainase itu sudah dengar kemarin sudah diupdate ulang dari pemerintah, cuma mungkin ada pipa-pipa yang mengganggu melintang di dalam drainase itu. Saya akan mencoba berkoordinasi karena ini bukan wilayahnya dari pembangunan drainase itu. Kita harus datang ke PDAM-nya sendiri, kita minta surat, kita berbeda dengan data, bukti, foto. Memang itu tidak mudah, tetapi
dengan saya akan datang ke beliau, saya bisa menyelesaikan mungkin dengan cara saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak sekali di visi misi program kerja 10 dan 3 bulan ke depan. Cukup. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko atas presentasi visi-misinya. Boleh diberikan tepuk tangan? Terima kasih. Lanjut ke calon ketua RW berikutnya yang nomor urut 2, yaitu Bapak Agung Handoko. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, pertama yang saya hormati Bapak Dewan Anggota Komisi 3 Fraksi Gerindra, Bapak Silhano SM. Yang saya hormati calon Ketua RW 05, Bapak Joko Pamungkas. Para panitia yang sudah bersusah payah mempersiapkan acara ini, para Ketua RT dan masyarakat, ibu-ibu PKK dan posyandu. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, tak kenal bagaimana mengerti dan tahu. Kira-kira seperti itu. Saya izin memperkenalkan diri untuk kesekian kalinya. Saya Agung Handoko, SKOP MBA, anak muda yang lahir di sini, tumbuh dan besar di lingkungan ini, mengabdi pada lingkungan mulai dari tahun 1997, sudah mengaji di Masjid Al-Hijrah. Masuk dalam kepengurusan mulai 2015. Alhamdulillah, apapun yang Bapak gunakan pada hari ini adalah bentuk dari kepengurusan yang berjalan. Bapak dan Ibu, saya insya Allah dengan niat untuk melanjutkan pembangunan perbaikan lingkungan, mencalonkan diri sebagai Ketua RW 05 dengan dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang Maha Adil. Tidak pernah mungkin usaha seorang hambanya hasilnya mengkhianati. Dengan tagline kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja berkualitas. Paparan pada malam hari ini ada 4 poin. Yang pertama visi misi, kedua program kerja, ketiga portofolio karir profesional, dan portofolio sosial kemasyarakatan. Next, Mas. Visi mewujudkan lingkungan masyarakat yang rukun, kreatif, agamis, dan berperan aktif untuk ikut serta mensukseskan seluruh program pemerintah Kota Tangerang dan Provinsi Banten guna tercapainya lingkungan hidup yang memenuhi unsur kebersihan, kerapihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban. Misi, saya memiliki 7 poin. Yang pertama, mewujudkan lingkungan RW 05 yang memiliki sarana dan prasarana jalan lingkungan yang baik. Yang kedua, mewujudkan lingkungan RW 05 yang memiliki sarana dan prasarana saluran irigasi yang baik. Memastikan pembangunan RW 05 dan wilayah yang berhubungan langsung terintegrasi dengan pemerintah Kota Tangerang dan pemerintah Provinsi Banten
baik eksekutif maupun legislatif. Menciptakan peningkatan produktivitas pendapatan lingkungan dengan pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility). Menciptakan lingkungan RW 05 yang memiliki kualitas keamanan yang mumpuni dengan pola kerjasama dengan pihak keamanan TNI maupun Polri. Memastikan atensi perhatian pemerintah Kota Tangerang dan pemerintah Provinsi Banten dalam hal infrastruktur sosial, keagamaan, dan pemberdayaan. Bapak dan Ibu, program kerja dalam 3 tahun ke depan insya Allah, kalau saya alhamdulillah kertas yang dibagikan itu bentuk sudah kerja, bukan baru mau mulai kerja, jadi sudah kerja. Yang pertama, renovasi kantor RW 05. Alhamdulillah per minggu ini kami mendapatkan CSR dari BUMD lewat DPRD Provinsi Banten sebesar 50 juta rupiah yang dibagi untuk 25 juta pembangunan genteng. Maaf Bapak dan Ibu, kalau pagernya roboh mungkin masih bisa dipakai, gentengnya sudah lapuk. Pentingnya memahami masalah, mengetahui problematika dan SKPP, skala prioritas pertama. Tidak kenal maka tidak sayang, itu kata Ibu PKK. Jadi alhamdulillah kami akan segera mengerjakan, mungkin setelah tanggal 22 Februari kami akan segera mengganti seluruh genteng di atas. Yang kedua, transformasi sistem penduduk menggunakan teknologi berbasis web. Alhamdulillah ada seorang putra di RW 05 yang sudah menciptakan sistem pendudukan berbasis teknologi informasi terbuka, dan insya Allah bila mana dilantik pada tanggal 22 Februari sistemnya langsung kita operasionalkan. Yang ketiga, melanjutkan sistem otonomi RT dalam pengelolaan iuran masyarakat dan pengelolaan pedagang di lingkungan masing-masing RT. Bapak dan Ibu, dalam Undang-Undang PP nomor 7 tahun 2021, UMKM itu adalah bentuk usaha yang memiliki legalitas NIB dan sudah mengurus PTSP. Di wilayah Polres Indah ini 90% kaki lima, bukan UMKM. Saya tetap akan menyerahkan seluruh pengelolaan kepada RT masing-masing, karena saya berkeyakinan para ketua RT lebih mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Juga kembali kepada Perwal 2015, di mana fungsi dan tujuan maksud dan tujuan pembentukan RW adalah mengkoordinator para RT, menghubungkan komunikasi dengan pihak eksekutif kelurahan, dan membuat rancangan usulan pembangunan. Lanjut, pembuatan channel media sosial Instagram dan YouTube. Bapak dan Ibu, sebagai bukti pemerintah Kota Tangerang sekarang setiap kita viralkan sesuatu, banjir dan lain-lain, kalau viral di media sosial 1 hari direspon. Lalu kita lobby lewat, alhamdulillah ada beberapa dewan di wilayah kita. Kita langsung telepon, kita hubungi, 1 hari dinas PU-nya turun. Tinggal menunggu plotting anggaran dan waktu pelaksanaan. Maka kita akan bikin media channel sosial media yang bersifat informasi lingkungan, permasalahan, dan lain-lain. Yang keenam, usulan program perbaikan saluran irigasi dari hulu ke hilir. Bapak dan Ibu, silakan dibaca dokumen itu, bukan dari calon yang mana. Itu ada permasalahan kompleks, di mana kompleks kita sudah tidak memiliki jalur buang air yang baik. Harus melakukan pembebasan lahan tanah masyarakat di wilayah Alas Tua dan Blok Ambon. Itu tidak bisa diselesaikan oleh eksekutif semata, lurah dan camat. Kita akan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk meminta bantuan dari seluruh dewan yang ada di Cipondo 05. Lanjut, peningkatan kedisiplinan. Ini adalah masukan dari 14 RT yang menghubungi saya. Alhamdulillah, minta kembali absensi di program absensi yang lama yang dulu Pak RW sudah jalankan, dikembalikan. Maka kami pastikan langsung dijalankan program. Makasih Bapak Ibu, sayangnya Ibu nggak milih, kalau milih yakin menang ya. Program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh petugas keamanan di wilayah RW 05 sudah kami kaji besarannya, nilainya, dan insya Allah di bulan pertama langsung kita selesaikan, langsung kita masukkan seluruh
anggota petugas keamanan dalam program BPJS dan tenaga kerja. Melakukan komunikasi perihal CSR ini Bapak dan Ibu. Kami alhamdulillah setiap tahun ternyata BUMD melakukan CSR kepada lingkungan. Baru tahu kenapa sebelumnya nggak punya dewan, jadi nggak pernah kebagian. Alhamdulillah setelah ada dewan, kita sudah resmi secara proposal, Pak Jamal sudah pegang itu sebesar 50 juta rupiah. Tidak perlu pribadi, daerah kita banyak APBD-nya. Insya Allah kita bangun. Kalau pribadi nanti ada stoknya. Kalau pribadi nanti ada mungkin-mungkinnya. Mendingan pakai uang pemerintah ya. Mendirikan organisasi Karang Taruna. Bapak Ibu, saya ini ketua Karang Taruna Kelurahan. Kenapa Karang Taruna timbul dan tenggelam? Memang begitu secara role modelnya. SMA, Karang Taruna, kuliah, lulus kerja selesai. Perlu adanya regenerasi. Seperti saya berdiri di sini. Ini bentuk regenerasi Bapak dan Ibu. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya. Kira-kira seperti itu. Meningkatkan sinergitas dengan seluruh RW di wilayah Cipondoh dalam penyelesaian kendala lingkungan. Pak, yang suka ngerubut sampai simpang sini doang sih nggak ngeliat ya. Di tengah-tengah blok C itu ada pipa-pipa malam, Pak. Itu lahir wilayah punyanya Pak Nuh RW 6. Ada juga di blok D 10 pipa melintang, itu punyanya Pak Ones RW 7. Perlu adanya sinergitas. Nah kalau di RW sendiri kagak kenal, gimana keluar, kan kira-kira begitu. Terakhir adalah melakukan rapat evaluasi dan usulan rutin kepada seluruh jajaran RT. Untuk saya meminta saran dan mendengar permasalahan untuk merumuskan solusi terbaik dengan musyawarah mufakat. Berlanjut Pak, kemarin dengar-dengar kabar dari tim samping ada yang nanya kerjaannya apa sih? Nah kita kasih tahu dah. Silakan Mas Kemal. Dalam 13 tahun terakhir saya menjabat di PT Pos Indonesia sebagai Vice President Operation, lalu di FedEx Corporation sebagai Senior Business Consultant, di PT Lautan Luas Tbk sebagai Section Head of Asia Tenggara. Saat ini ada Bapak Abdullah Taufik Gobel, adik kandung Pak Rahmat Gobel. Saat ini saya ada di PT Gobel Internasional. Sebagai bentuk bukti, ini ada kartu namanya, silakan Mas Jamal. Kalau mau kontrak kerja PKS silakan ke rumah, nanti saya tunjukkan semuanya. Lanjut Mas Jamal. Jejak rekam profesional. Paling kiri adalah seminar nasional Outlook Kementerian Keuangan 2020. Saya datang sebagai narasumber pembicaraan, dimintai masukan sebagai ahli dalam masalah dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Bapak, ini adalah lambang Kadin Kamar Dagang Indonesia. Sampai detik ini saya masih aktif sebagai anggota Kadin, Ketua Bidang Departemen Antar Daerah seluruh Indonesia. Di bawah itu ada Wamen, Wakil Menteri Kemenko Perekonomian Bapak Reza Arham. Di paling sebelah kanan itu saat saya rapat dengan Kementerian Keuangan, Departemen Perpajakan juga membahas masalah ekspor impor. Lanjut Mas Jamal. Portofolio sosial kemasyarakatan, saya yakin tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Dimulai dari pemuda ketua Karang Taruna, ketua pembangunan masjid, ketua forum masjid Al-Hijrah, sampai dengan menjabat sekarang adalah narasumber sosialisasi Perda Banten 2024 sampai 2029. Jadi kira-kira begini, kalau ada masalah PDAM yang sifatnya melintang, kadang-kadang call center PDAM juga nggak bisa kasih jawaban Pak. Karena saya ada di tengah-tengah sekretariat Dewan, saya tinggal hubungi pimpinan-pimpinan PDAM. Kira-kira itu percepatan. Lanjut Mas Jamal. Ini narasumber sosialisasi Perda, ini adalah nyata di tiga kecamatan, Cipondo Indah, Cipondo Induk, dan Cipondo Mangun. Lanjut Mas Jamal. Baik Bapak dan Ibu, sekian visi dan misi saya. Kertas yang Bapak Ibu pegang sebagian adalah bukti nyata, kerja nyata yang sudah dilakukan oleh saya dan jajaran dua di depan. Karena saya memang sudah 7,5 tahun ada di dalam lingkaran pengurus RW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa.
Cek. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Muldoko atas penyampaian visi misinya. Boleh ditepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, perlu kami beritahukan bahwa durasi untuk penyampaian visi misi semestinya itu 20 menit. Tapi karena ini lebih cepat, jadi kita sambil nyantai boleh diminum dulu Bu, Bapak. Cemilannya boleh sambil dimakanin, silakan. Ya, udah habis. Oh, kirain ya. Nanti dikeluarin lagi kalau habis Pak. Ya baik. Izin kami ingin menyampaikan bahwa pada sesi berikutnya yaitu akan ada sesi pertanyaan dari panitia. Kami tekankan bahwa ini adalah pertanyaan dari panitia. Ya, jadi nanti dari audiens atau yang hadir kami harap tidak intervensi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan ini kami pakai metode dengan menggunakan AI Pak. Jadi kita sudah searching dengan Google, lalu kita pakai AI juga. Jadi pertanyaan ini insya Allah tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Seperti itu, kami insya Allah tetap bersikap netral. Kami pun bahkan mencari pertanyaan itu dengan menggunakan AI. Seperti itu. Oh, istirahat dulu 5 menit Pak, istirahat dulu 5 menit. Kepada calon silakan makan minum dulu, silakan. Oh, mau ke toilet boleh silakan. Oh, boleh istirahat silakan. Mau ngapain dulu silakan. 5 menit sambil relax dulu ya, cooling down dulu ya. Ya. Iya Pak, karena itu macam ini. Ini kok nggak konek ya? Cek. Kita cek dulu. Cek. Bus. Kabelnya kurang panjang itu. Mic-nya terlalu dekat Mas. Digubet aja. Cek. Iya. Biasa megang kabel. Makasih Pak Marwan. Tim teknis RW 05. Bapak Ibu nyantai ya. Kalau mau pesan kopi saya siapin dulu. Ya. Wah, dikunci ya. Rehan mana Rehan? Ada di belakang kali. Kabarin di grup langsung aja Mas. Ada. Ya udah. Biar nggak kemana-mana. Masuk aja. 5 menit. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Udah fokus nggak? Oh, belum ada orang ya? Oh iya. Kita cukupkan istirahatnya sambil dinikmati hidangan yang tersedia. Pada tahapan selanjutnya yaitu kami selaku panitia akan memaparkan nanti kurang lebih ada 4 pertanyaan. Untuk sesi pertama yaitu jawaban dari calon nomor urut 1 Pak Haji Joko,
dan berikutnya nanti akan dijawab oleh calon nomor urut 2. Sebelum itu kami persilakan untuk calon nomor urut 1 naik ke atas podium. Silakan Pak Haji. Izin Pak ya. Coba dulu Pak. Aman. Baik, sebagaimana yang tadi kami sebutkan, pertanyaan ini memang pertanyaan yang sifatnya dadakan, Pak. Jadi kami memasukkan beberapa parameter. Jadi istilahnya pertanyaan ini kita generate menggunakan AI. Jadi istilahnya robot ini berbicara. Jadi bukan kami yang berbicara, tapi kami memasukkan beberapa parameter terkait RT, RW, dan kelurahan. Akhirnya keluarlah 4 pertanyaan. Adapun adapun untuk jawaban kami berikan waktu menjawab 7 menit maksimal. Lebih cepat itu nggak apa-apa, tapi ketika akan mendekati waktu akhir akan kami ingatkan dengan harapan apa yang kami tanya ini sebagai bentuk refleksi dan pengetahuan dari masing-masing calon. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari beberapa program-program yang mungkin mohon izin rakyat saya di sini menyebutkannya Anda pasti adalah calon gitu. Dari program-program yang Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda merealisasikannya? Baik secara perencanaan desain, pendanaan, korelasi dengan pihak eksternal, baik donatur maupun pemerintah. Dipersilakan Pak Haji. Oh baik, kami ulangi. Dari program-program yang Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda merealisasikannya? Baik secara perencanaan desain, pendanaan, korelasi dengan pihak eksternal, baik donatur maupun pemerintah. Sudah dicatat Pak Haji? Sudah jelas pertanyaannya? Kami ulangi, dari program-program yang Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda merealisasikannya, baik secara perencanaan desain, pendanaan, korelasi dengan pihak eksternal, baik donatur maupun pemerintah. Waktu kita mulai. Baik, untuk cara merealisir perencanaan desain dan eksternal dan pemerintah, kami akan koordinasi dengan aparat yang terkait, bisa ke kelurahan, bisa ke dewan. Apa yang kita inginkan kita sampaikan ke mereka. Yang penting intinya adalah warga 05 ini terpenuhi seperti visi yang kita sampaikan tadi, yaitu terwujudnya masyarakat RW 05 yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan. Itu intinya bahwa kita selaku calon RW memberikan ketenangan, ketentraman untuk maju warganya, makmur dan berkeadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup Pak Haji. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mohon untuk diberikan aplaus.
dipersilakan untuk duduk balik lagi. Untuk calon nomor urut 2 dipersilakan. Iya kan masuk ke recording. Dengan pertanyaan yang sama, kami ulangi lagi dan juga waktu yang sama. Dari program-program yang Anda telah sebutkan tadi, bagaimana cara Anda merealisasikannya, baik secara perencanaan desain, pendanaan, korelasi dengan pihak eksternal, baik itu donatur maupun dengan pemerintah. Sudah cukup jelas ya? Jelas. Waktu dimulai. Baik, pertama bagi perencanaan desain dibagi menjadi dua, Mas Panelis. Desain yang bersifat secara internal ke dalam, pastinya berdiskusi dengan para ketua RT, misalnya contoh pola keamanan, pola sampah dan lain-lain. Untuk yang bersifat pemeliharaan lingkungan, yang pertama ada program musrembang setiap tahun. Memang sedikit miris karena antriannya masih 630 miliar yang belum tertangani oleh Dinas PU Kota Tangerang. Musrembang hasil tahun 2020 saja masih 413 usulan yang belum bisa dikerjakan. Lalu kalau program musrembang sebagai SOP kita lakukan, yang kedua adalah program reses dewan. Sekali lagi saya ingatkan, saya adalah narasumber Perda Banten dan saya juga, kalau Bapak kenal, saya juga anak dari anggota dewan di Komisi 3 Anggaran Provinsi Banten. Setelah reses per 3 sampai 4 bulan, setiap anggota dewan memiliki pokok pikiran dengan besaran anggaran 1 miliar rupiah. Jadi insya Allah saya akan melobi baik Pak Dewan Suwarno, Pak Dewan Kota, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, di grup sudah saya share bentuk dukungannya, Bapak Insinyur Haji Turidi Susanto, Mas Eka dan Mas Luis, Pak Dewan Eka dan Pak Dewan Luis yang juga sudah bergabung dengan tim kita, alhamdulillah. Jadi kita akan akselerasi dari sisi pokir. Yang ketiga, kita akan melakukan lobby kepada perusahaan-perusahaan yang UMKM atau perusahaan yang punya legalitas. Pak Marwan ada di sini. Nah, beliau sudah rapat sama saya dengan First Media, IndiHome, My Republic, provider internet yang kabelnya malang melintang di komplek kita ini. Sudah kita ultimatum tahun ini memberikan CSR rutin bulanan atau kita putus kabelnya, kecuali IndiHome yang punya Telkom, karena itu punya negara. Saat ini sudah masuk ke fase kedua, kita akan meeting di minggu depan di kantor My Republic di Serpong, First Media di wilayah Jakarta Pusat. Salah satunya itu, Mas, kalau kaki 5 kami serahkan ke RT-RT sebagai tambahan kontribusi bagi lingkungan. PRT juga punya banyak masalah, pasti ada permasalahan buat lampu mati, sarana prasarana, tenda kematian dan lain-lain. Jadi kami akan masuk ke jalur yang lain. Kurang lebih itu, Mas, cara untuk mengakselerasi seluruh program kerja kita. Terima kasih, Mas Ferry. Baik, terima kasih. Mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena untuk berikutnya kita mohon untuk diberikan plus biar adil, dua-duanya harus diurut. Untuk pertanyaan kedua, kita mulai dari calon nomor urut 2. Mohon untuk dicatat dan diingat, nanti juga akan kita ulang. Durasi sama kurang lebih 7 menit. Untuk pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui mengenai RT, RW, kelurahan berkaitan dengan pengertian fungsi, tujuan, korelasi, dan lain-lain? Baik, setiap daerah memiliki pergub dan perwal yang berbeda, khususnya untuk di Tangerang. Saya boleh izin ambil tentang, Mas? Boleh, siap. Khusus di Kota Tangerang, kita mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015. Kalau di sini kita lihat maksud dan tujuan dibentuknya rukun warga adalah pertama memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan musyawarah, gotong royong, kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban.
Yang kedua, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Yang keempat, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, kalau bicara tugas fungsinya banyak sekali, tapi hampir-hampir sama bahasanya. Membuat dan menyerahkan usulan program pembangunan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten sebagai informasi kepada dinas terkait permasalahan lingkungan yang dihadapi. Kurang lebih itu, Mas Ferry, mengacu pada Perwal nomor 24 tahun 2015 Wali Kota Tangerang. Cukup, ada lagi yang ditambahkan? Yang pasti secara non aturan adalah yang mempersatukan, yang membuat masyarakatnya merasa didengar. Saya sedikit kemarin Pak Primat info Binus Raya, alhamdulillah Pak sudah direspon, statusnya di PU sudah proses. Terima kasih Pak Primat. Lalu ada Pak Suraji yang kemarin ngadu masalah jalanan, sudah juga disurvei oleh dinas, statusnya di PU sudah proses, tinggal menunggu voting anggaran. Jadi bagaimana RW terus tanggap dalam menerima setiap usulan, setiap permasalahan yang dihadapi oleh para RT di bawah. Karena sekali lagi, salah satunya juga di Perwal ini mengkoordinator dan memimpin seluruh rukun tangga di wilayah. Kurang lebih itu Mas Ferry dan Mas Dewan. Baik, terima kasih. Buat masuk ke kamera soalnya masih. Dipersilakan untuk calon nomor urut 1, Pak Haji. Kami ulangi dengan pertanyaan yang sama, apa yang Anda ketahui mengenai RT, RW, kelurahan berkaitan dengan pengertian, fungsi, tujuan, korelasi, dan lain-lain. Dapat kami ulangi kembali, apa yang Anda ketahui mengenai RT, RW, kelurahan berkaitan dengan pengertiannya, fungsi, tujuan, korelasi, dan lain-lain. Silakan Pak Haji, waktu dimulai. Baik, fungsi untuk RT itu kan rumah tangga. Nah, itu kita harus tahu memposisikan bahwa harus kita selalu gotong royong, kegiatan sosial harus bersama. Itu untuk RT. Untuk RW menampung, menghimpun, memberikan informasi kepada warganya ketika ada sesuatu yang terjadi segera mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup Haji. Baik, terima kasih. Baik. Sambil istirahat dulu karena mohon maaf sampai mondar mandir untuk balik malam. Sambil kita mungkin berehat 1 menit sambil isi tenaga untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kopinya belum ya? Kopinya belum ya? Tolong, minta tolong. Ketawa apa gitu? Rehan, maaf, Mas Rehan yang ganteng. Calon nomor urut 2. Ya, berapa aja boleh, yang banyak. Sudah siap. 20 boleh, 20. Baik. Ya, cek. Kalau sudah dipersilakan menuju ke atas panggung kembali untuk pertanyaan ketiga.
Calon nomor urut 2. Mas Agung? Ya. Untuk pertanyaan ketiga, Kayaknya harus madep ke atas deh, tadi suaranya kurang masuk. Apa? durasi 7 menit, mohon untuk mencatat dan kami akan mengulang pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga, Berdiri kali ya? Berdiri kali. calon nomor urut 2. Tanpa kita sadari ataupun kita sadari, saat ini kita berada di era digital. Bagaimana pendapat Anda terkait era digital saat ini dan bagaimana cara Anda memanfaatkannya? Baik, makasih penulis. Yang pertama, background di sekolah saya ada S1-nya adalah Eskom, Sarjana Komputer. Jadi dan saya sampai hari ini bekerja juga terus berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatannya seperti pada program kerja, yang pertama adalah pembuatan sistem pendataan penduduk berbasis website yang nanti kita akan kembangkan sampai bisa berbasis Android dan iPhone. Dan sekali lagi saya infokan, sistemnya sudah jadi dan ada informasi RW lain mau juga pakai, dan ini akan menjadi edit value untuk menambah income di RW 05. Yang kedua adalah pembangunan Instagram dan channel YouTube. Ya, jadi misalnya begini, misalnya bapak-bapak nanti ada yang di depannya PDAM-nya bocor, telepon PDAM call center kadang diangkat kadang enggak, bapak langsung aja upload di Instagram RW 05 karena Instagramnya sudah tag Pak Andra Soni, Pak Sahrudin, Pak Mariono dan semua kepala dinas. Jadi setiap kita upload sesuatu, semua pejabat langsung dapat notifikasi di handphonenya. Itu pemanfaatan Mas. Jadi bagaimana kita memanfaatkan pola administrasi untuk mencapai efisiensi. Kalau nggak salah, salah satu fiturnya juga nanti bisa auto print surat kematian. Jadi nggak perlu lagi warga datang ke kita bawa kertas. Di sistem kita sudah ada, langsung kita print keluar namanya. Insya Allah itu salah satu fitur yang dimiliki oleh sistem kita. Kita belum kasih nama sistemnya. Saya serahkan sama nanti sekretaris dan bendahara. Kalau insya Allah ridho melantik saya di 22 Februari. Dan juga pemanfaatan sistem informasi di era informasi terbuka, sifatnya adalah 3 Mas. Real time, maksudnya tepat waktu, transparan, terbuka untuk semua, dan akuntabel, artinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu pemanfaatan teknologi. Sambil begini Mas Jamal, di Mas Ferry, di perusahaan-perusahaan besar mungkin tidak sulit untuk melakukan transformasi digital keseluruhan, tapi di wilayah sosial sekali lagi ada perbedaan antara mengurus perusahaan dengan mengurus lingkungan. Di lingkungan ini sifatnya kemitraan, kesatuan, keberagaman, bukan anak buah dengan pimpinan. Sehingga mohon maaf, kita lakukan transformasi secara bertahap menyesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, juga kebutuhan. Tidak perlu sistem yang terlalu canggih juga kalau tidak digunakan. Kembali ke asas kepemanfaatan. Itu dari saya Mas Ferry dan Mas Jamal. Cukup, terima kasih. Mohon untuk aplaus. Ngawe dong, ngawe. Izin aja. Persilakan untuk Pak Haji Joko, calon nomor urut pertama. Arahnya ke sini kayaknya. Apa tuh? Tadi suara wakil 5 Mas. Dengan pertanyaan yang sama dan dapat kami ulangi, saat ini kita berada di era digital. Bagaimana pendapat Anda terkait era digital saat ini dan bagaimana cara memanfaatkannya? Area digital. Area digital itu untuk
anak muda sekarang itu bermanfaat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja yang efisien, membuka peluang baru untuk berbisnis, meningkatkan akses informasi kepada teman atau lingkungan, atau kalau kita di dalam suatu instansi untuk mempermudah, mempercepat informasi dan memberi komunikasi yang lebih cepat kepada teman kalau saudara, atau kalau kita di dalam pemerintahan mempercepat, mengefisiensi pekerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Habis baterai apa? Wis baterai. Izin aja dulu Pak Haji, duduk dulu. Terima kasih mohon maaf, kemencet mic-nya. Sambil istirahat terlebih dahulu, silakan. Oh iya, sorry. Kita insya Allah masih ada satu pertanyaan lagi, dan alhamdulillah lebih cepat dari rundown yang kita susun. Kalau rundown yang kita susun ini kurang lebih sampai 22 lebih 30 menit. Namun alhamdulillah dari masing-masing calon memberikan jawaban dengan singkat, padat, terukur dan efektif. Baik, untuk pertanyaan terakhir selanjutnya kami persilakan untuk calon nomor urut 1 Bapak Haji Joko untuk dipersiapkan. Suara musik itu masuk nih. Untuk pertanyaan terakhir, mohon izin menyampaikan terkait dengan kepengurusan internal RT RW. Bagaimana pendapat Anda mengenai komponen RT RW serta memaksimalkan dan memakmurkan komponen tersebut, dan juga bagaimana Anda mempersiapkan untuk regenerasi selanjutnya dengan mengkolaborasikan dengan Karang Taruna. Baik, Silakan Pak Haji, waktu dimulai. untuk pengurusan RT dan RW, saya mempunyai pemandangan kedepannya adalah bisa nggak, akan saya sampaikan ke RW 05 warganya, RT 1 sampai 18, untuk dibikinkan ADRT seperti kayak sistem di kelurahan. Sebagai contoh, ada kemungkinan kalau kita dibikin ADRT itu kedepannya itu tidak akan terjadi perebutan RW, tapi sudah tertemplate untuk kedepannya meneruskan RW. Untuk antara RW dan Karang Taruna, kita akan berkolaborasi. Apa keinginan Karang Taruna, kita akan dukung sepenuhnya. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk diberikan aplaus. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh calon nomor urut 1. Berikutnya kami persilakan nomor urut 2. Dengan pertanyaan yang sama, kami ulangi dalam waktu yang sama terkait dengan kepengurusan internal RT RW. Bagaimana pendapat Anda mengenai komponen RT RW
Pendapat Anda mengenai komponen RT, RW dan memaksimalkan serta memakmurkan komponen RT, RW tersebut, dan bagaimana Anda mempersiapkan regenerasi selanjutnya dengan mengkolaborasikannya dengan karang taruna. Baik, baik, panelis. Pertama, untuk pola tata cara kerja dan organisasi sudah diatur dalam pasal 22 Perwali nomor 24 tahun 2015, berpedoman kepada undang-undang dan peraturan Kemendagri, bisa jelas di sana. Kedua, secara struktural juga sudah ada di lampiran 1 Pergub Provinsi Banten. Yang tidak boleh dirubah adalah satu, ini mohon maaf ya, RT dan RW itu wajib punya sekretaris dan bendahara. Ini undang-undang, bukan katanya Bang Agung, bukan, ini undang-undang ya. Kecuali memang ada hal-hal yang lain, misalnya memang nggak ada yang mau dan lain-lain ya. Yang boleh dilakukan inovasi adjustment perubahan adalah pada seksi-seksinya, itu untuk menjawab tata pola kerja dan struktur RT. Kedua, untuk meningkatkan produktivitasnya, panelis izin, memang geografikal itu berpengaruh, landscape geografikal itu berpengaruh pada pendapatan. Contoh, RW 03 Cipondo Indah itu pendapatannya 25 juta per bulan karena semua pedagang ada di sana. Saya sedikit bahas RT 10 Bang Aan dan rekan-rekan, memang Allah sudah muliakan, punya lapangan yang juga bisa bermaslahat dan bermanfaat menambah income wilayahnya. Jadi itu kita kembalikan ke masing-masing RT dalam pola pemanfaatan wilayah. Ya kadang-kadang begini, kalau sudah RT kayak RT 11 misalnya Pak Kicau, kita juga perlu kemakluman. Memang geografikalnya tidak mendukung, wilayahnya sangat sempit, aspek pemanfaatannya sudah sangat sempit. Jadi ya mau tidak mau bahkan RW harus lebih concern kepada RT-RT yang tertinggal dalam pola yang sarana dan prasarananya tidak mendukung. Maka banyak parameternya, ada geografika, lalu juga landscape wilayah. Contoh misalnya di blok C blok C7 Cipondo Makmur itu punya lapangan badminton punya, futsal punya, sehingga pendapatannya luar biasa. Tapi satu lagi Mas Ferry, saya ambil contoh RT 10 juga memberikan kontribusi kepada kepengurusan RW. Terima kasih Bang Aan. Dan insya Allah ke depan kontribusi-kontribusi ini akan kita salurkan lagi buat RT-RT yang mengalami kesulitan. Paling lalu di kita RT 11 sudah nggak ada ruang lagi buat dimanfaatkan. Kurang lebih itu Mas pola pemanfaatan. Kalau pola regenerasi, saya tanya balik nih ke masyarakat. Kalau mengacu pada perwal, kalau kita baca perwal, sebenarnya lihat poin pertamanya itu, pemilihan RW itu tidak dipilih coblos. Lihat, musyawarah mufakat para ketua RT. Baca lagi perwalnya. Tapi kan perlu kedewasaan para RT yang bisa menyingkirkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan ego sektoral. Ngapain bangun Karang Taruna? Nih hasil ketua Karang Taruna, masih aja ada musuhnya, kan kira-kira begitu ya. Udah bangun masjid sampai selesai, ngurusin jalan udah kelar semua, masih aja diomongin di pinggir-pinggir gang. Jadi regenerasi itu dimulai dari kedewasaan para orang tua dalam mendidik, memberi kesempatan dan memberikan jalan kepada para pemuda untuk berkarya. Sebenarnya ini ada info dari Pak Wali Kota, kalau sampai saya menang langsung masuk Tangerang Pos sebagai regenerasi pertama dan berhasil di wilayah Kota Tangerang, RW di bawah 35 tahun. Dan di minggu ini Pak Dewan ada rapat tertutup dengan insya Allah dengan Pak Wali Kota dalam pembahasan pembebasan lahan di wilayah Alas Tua dan Blok Ambon. Sekali lagi itu Mas Jamal, regenerasi saya kembalikan kepada orang tua saya semua. Makasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Mohon untuk diberikan roll. Sebagaimana telah kita saksikan.
Oh, larem. Yang tadi. Baik, dipersilakan Pak Haji. Terima kasih. Ini Pak Haji. Baterainya saya harus ganti. Lanjut. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan visi misi program kerja saya. Tapi memang visi misi program saya kerja ini tidak saya bacakan semuanya karena sudah terpampang di layar. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Karena intinya sebenarnya saya akan mengangkat derajat warga 05 dengan kemandiriannya, bukan tergantung dari dewan atau dari kelurahan. Itu sudah otomatis sebenarnya. Mereka berkewajiban menggelontorkan dana-dana itu. Tapi kita akan mencoba dengan UMKM sendiri, dengan usaha sendiri, tapi bisa RT 1 sampai RT 1 sampai RT 18 itu warganya bisa sejahtera dengan cara UMKM itu. Kita akan memberikan dana talangan kepada beliau yang kepingin memanfaatkan peluang UMKM tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya tetap akan bekerja sama dengan semua pihak. Betul, otomatisasi dan peraturan undang-undang sudah ada di negara kita. Tapi kita ngerasain Pak Ibu, Paping blok pertama masuk RW 5, Pak Wahidin Halim dilantik wali kota. 20 tahun Polres Indah tanpa perbaikan jalan, 20 tahun Polres Indah tanpa perbaikan irigasi. Delalahnya, perumahannya Panji Graha juga sempat dianggap gagal oleh Dinas PU untuk operasi ke Kota Tangerang karena tidak terpenuhinya unsur jalan raya yang baik, saluran yang baik, dan fasilitas tanah pasos-pasum yang mencukupi luas wilayahnya. Jadi itu bukti 630 miliar. Bapak silakan besok pagi saya undang ke kantor PU hari Senin. Lihat sendiri antrian musrembang 630 miliar. Itu bukti. Tidak kenal maka tidak sayang. Tidak ada dewan susah, nggak ada atensi pemerintah susah. Udah ngerasain 20 tahun nggak punya pumping block. Ya, Bapak dan Ibu bisa menilai calon mana yang memiliki pemahaman masalah, calon mana yang mengenal daerahnya, calon mana yang paham apa yang dibutuhkan daerahnya. Sekali lagi, kelurahan dan camat sudah bekerja dengan baik. Usulan kita ada 112 dari tahun 2020. Ya, yang lewat jalur musrembang baru dikerjakan 3. Lewat jalur lobi Pak Dewan kepada para dewan yang lain sudah dikerjakan sebanyak kurang lebih 30 sekian. Hari ini permasalahan kita pelik Pak. Orang Palem teriak banjir. Banjir, dulu nggak banjir. Ya dulu kan kiri kanan tanah kosong. Dulu belum ada AGS tuh di belakang RW 4. Kalau hujan airnya ke situ Pak. Begitu sudah terjadi pembangunan, ada perubahan jalur air. Ditelusuri sama PU. Ternyata di Blok Ambon masalahnya. Kemandirian, saya kasih tahu arti kemandirian. Yang punya tanah Bang Haji Aswani orang Blok Ambon. Luas yang akan dibebaskan 912 meter panjangnya sampai Sungai Mokrefat ketemu via perumahan Budi Indah. Mintanya 3 juta rupiah per meter. Kita mau patungan gitu.
Apa pakai duit sendiri beli tanah itu? Enggak ya? Maka kita lobby, minggu ini kita rapat untuk dengan wali kota. Pak, kalau udah bicara lingkungan, buang sentimen pribadi. Pak, kalau sudah bicara lingkungan, buang kepentingan kelompok. Kita sama-sama buat masyarakat kita. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terkadang berbicara yang nyata itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari para calon. Dari para calon, baik calon nomor 1 maupun calon nomor 2, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, segala bentuk rekaman termasuk yang dihadapkan kamera nanti kita akan langsung upload, tapi nggak malam ini. Kayaknya ini butuh beberapa 3 gitu. Tapi insya Allah nanti kami upload di rumah dan kami akan kabarkan kembali di grup. Tidak berpanjang kalam, waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 kurang 15 menit. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas segala bentuk kehadiran Bapak-bapak, khusus Bapak Arno selaku anggota dewan yang baru pulang, dan juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua RT, pengurus RW, Ibu PKK Posyandu. Mungkin ada kesalahan kata-kata dari kami yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Karena sebagaimana yang sama-sama kita tahu, sebagaimana kita orang Muslim pada umumnya yang ada di sini, besok malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, kami selaku panitia memohon maaf apabila wabil khusus hari ini ada perkataan, terlebih saya mungkin di sini sedikit lebih muda, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menyampaikan perkataan yang sekiranya kurang berkenan. Kami mohon maaf dengan segala harapan sebagaimana yang disampaikan para ulama bahwa di malam nisfu Sya'ban itu adalah pergantian buku catatan amal. Saya tidak berceramah, saya ingin menyampaikan, mari sama-sama kita membuka diri, kita mengosongkan gelas, kita membersihkan hati kita, kita jauhkan dari segala bentuk kedengkian sektoral yang mungkin selama ini mungkin saya menciptakan sendiri ataupun dari sebagainya. Marilah sebelum penutup sama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk yang muslim dan bagi yang non muslim untuk dipersilakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Al-hadiniya wa alaikum salihah wa ilaha wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya karam ya dan sa'in suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disambi Pak kalau masih ada. Kita mau beli makanan cuma hujan, tapi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin bisa bersalam-salaman.